Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus mengejarnya mati-matian. Entah itu dalam hal karir, hubungan, atau impian besar. Kita terbiasa berpikir bahwa semakin keras kita mengejar, semakin besar kemungkinan kita mendapatkannya. Namun, pernahkah kamu menyadari bahwa mungkin ada cara lain yang lebih selaras dengan aliran energi alam semesta? Sebenarnya, alam semesta bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Alam semesta tidak ingin kamu terus-menerus mengejar sesuatu hingga merasa lelah atau kehilangan dirimu sendiri. Sebaliknya, alam semesta ingin kamu menjadi magnet bagi apa yang kamu wujudkan. Alam semesta ingin kamu menarik, bukan mengejar. Menarik berarti kamu menjadi pusat energi yang tenang, penuh cinta, dan percaya bahwa segala sesuatu yang kamu inginkan akan datang padamu di waktu yang tepat. Ini bukan berarti kamu hanya duduk diam, duduk manis tanpa usaha, tetapi kamu menghilangkan energi, panik, takut, dan putus asa yang biasanya sering muncul saat kita terlalu keras mengejar sesuatu. Ketika kamu menarik, kamu berfokus pada menjadi versi terbaik dari diri kamu dan membangun getaran energi positif yang selaras dengan keinginanmu. Dengan cara ini, alam semesta akan merespon energi itu, dan energi itu akan mengirimkan hal-hal yang sejalan dengan vibrasimu. Energi mengejar cenderung berasal dari rasa kurang atau ketakutan akan kehilangan. Ketika kamu merasa harus mengejar sesuatu, itu seakan kamu akan mengatakan bahwa kamu tidak cukup, atau kamu selalu merasa kekurangan. Padahal, energi ketakutan dan kekurangan justru bisa menjauhkan dari apa yang ingin kamu wujudkan. Sebaliknya, ketika kamu menarik, kamu memancarkan rasa cukup, rasa puas, dan keyakinan penuh bahwa alam semesta selalu mendukungmu. Energi rasa syukur, rasa kelimpahan, energi ini lebih kuat dan lebih stabil, membuatmu
jauh lebih menarik bagi orang. Kesempatan dan segala hal baik yang kamu inginkan akan datang. Semesta akan membuka jalanmu menjadi lebih mudah. Hal ini akan di luar dari pemikiranmu. Perkuatkan keyakinan diri, ingatkan dirimu bahwa kamu layak mendapatkannya yang terbaik. Ketika kamu percaya pada nilai dirimu, kamu menjadi lebih menarik bagi segala hal yang positif. Selaras dengan getaran kebahagiaan, lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia dan damai. Semakin kamu bahagia dan damai, maka kamu akan menarik lebih banyak kebahagiaan dalam bentuk apapun, termasuk kelimpahan, berkat, dan rahmat. Dan percayakan semua proses kepada Tuhan dan alam semesta. Dan ingatlah bahwa alam semesta bekerja dengan cara yang misterius. Seringkali membawa hal-hal yang bahkan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Karena alam semesta tahu kapan waktu yang tepat untuk semuanya bagimu. Dan berhati-hatilah dengan pikiran, karena dia adalah energi, vibrasi. Dia adalah frekuensi, dan dia bisa menggetarkan semua sesuai dengan frekuensi yang dipancarkan. Kalau kita suka menggosip, suka membicarakan keburukan orang lain, suka menjelek-jelekkan orang lain, maka itu kita memancarkan energi negatif. Kalau kita memancarkan energi negatif, dia akan datang negatif. Sedangkan kalau kita memancarkan energi positif, maka energi yang akan kembali kepada kita adalah energi positif. Kita dikasih Tuhan perasaan. Untuk apa perasaan? Perasaan adalah untuk kita mendeteksi apa yang sedang terjadi di dalam pikiran kita. Jika pikiran kita memproduksi hal-hal yang buruk, maka perasaan kita menjadi tidak enak. Perasaan kita mulai bertanya-tanya, akan ada apa ya? Kok perasaan saya nggak enak? Cek pikiranmu sendiri, sedang memikirkan apa? Bukan tanya orang lain, atau tanya dukun, atau tanya ahli nujum. Itu sudah tidak masuk akal lagi. Padahal, rasa dan pikiran yang diciptakan Tuhan saling berkaitan. Ada feedbacknya. Jadi, kalau rasa kita tidak enak, cek pikiranmu sedang memproduksi apa. Coba ketika pikiran tenang, coba cek perasaanmu. Jadi, ketika kamu memikirkan suamimu
dengan hal-hal yang buruk. Seperti, dengan siapa dia sekarang, pergi kemana dia, maka perasaan gak enak, pikiran macam-macam itu tambah runyam. Ditambah lagi pergi ke dukun atau sibuk bercerita ke sana ke sini, itu hanya menguras energimu, mempertambah buruk keadaanmu. Jika hal ini sering terjadi kepadamu, mulai dari saat ini, ketika kamu mendengar video ini, rajinlah mengecek pikiranmu. Stop, hentikan pikiranmu, jangan dia berpikir kemana-mana. Gunakan perasaanmu, karena itulah fungsinya perasaan, untuk menghentikan pikiran. Dan sadarilah, jangan jadi lilin yang disenggol, dia akan membakar semuanya. Jadilah bintang yang bersinar, yang menerangi seluruh bumi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menenangkan pikiran. Salah satu hal yang paling mudah adalah tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan kita kepada pikiran dan hidup kita. Karena dengan menarik napas, mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan nafas untuk hidup. Sehingga kita akan menghargai diri kita, karena hidup ini sangat berarti untuk kita. Daripada membiarkan pikiran kita untuk merusak tubuh kita. Belajarlah mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Lakukan apa saja yang kita bisa. Jadi, jika pikiranmu diam, maka seluruh alam semesta akan menyerah. Karena ada kata-kata bijak yang mengatakan seperti ini, jika kamu mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dan jika kamu turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Kata-kata ini sungguh luar biasa. Jadi mulailah untuk mendiamkan pikiran. Jangan biarkan pikiran kemana-mana, seperti kupu-kupu yang terbang kemana-mana. Selain itu, cara mendiamkan pikiran bisa juga dengan meditasi. Lakukan sebentar ketika pikiran kita runyam untuk bermeditasi. Kembalikan pusat pikiran kita hanya ke dalam nafas kehidupan. Atau bisa juga dengan mendengarkan musik yang tenang. Musik-musik atau lagu afirmasi positif. Dengan rajin mendengarkan lagu dan musik afirmasi positif, maka vibrasimu akan naik menjadi positif. Hidup akan terasa tenang, damai, dan penuh kelimpahan. Dan musik-musik yang kita dengar akan masuk ke alam bawah sadar kita, dan semesta akan mendengarnya. Maka, apa yang kamu minta atau kamu inginkan, hal itu bisa terjadi.
Jadi berhentilah menonton atau mendengar lagu-lagu galau yang membuat pikiranmu pusing. Jangan buat pikiranmu sedih atau hatimu sedih, tapi dengarlah musik yang menenangkan, yang menyenangkan, yang menaikkan vibrasimu. Musik yang membawamu penuh syukur, penuh kelimpahan. Sehingga damai sejahtera, keberkahan, kelimpahan, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan akan datang padamu. Dan kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang frekuensinya sama denganmu. Dan peluang-peluang baru, orang-orang positif akan ada di sekitarmu. Dan mulai hari ini, detik ini, lakukan hal-hal yang baik, selalu berpikir positif, selalu hidup bersyukur, selalu merasa kelimpahan. Karena di dalam alam semesta ini, hukumnya adalah hukum tabur tuai. Menabur kebaikan, menabur hal positif, maka keberkahan, kelimpahan akan datang padamu. Selalu mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan bersyukur atas penciptaan yang diberikan Tuhan atas dirimu. Karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, dan Ia menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Sebelum kita mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri. Karena ketika kamu mencintai dan menyayangi dirimu, maka kamu baru bisa berbagi. Seperti halnya, kalau gelasmu kosong, bagaimana kamu bisa berbagi? Tetapi kalau kamu penuh kelimpahan cinta terhadap dirimu sendiri, maka kamu akan bisa berbagi. Mulai hari ini, berhentilah merendahkan dirimu sendiri dengan kata-kata negatif. Pikiranmu mendengarkan setiap ucapanmu, dan itu menciptakan realitas di sekitarmu. Pernahkah kamu melihat orang yang sebelumnya tidak cantik, tapi begitu ia mencintai dirinya sendiri, inner beauty-nya keluar dan ia kelihatan cantik? Tetapi ada orang yang sangat cantik, tetapi dia tidak mencintai dirinya sendiri, maka kecantikannya itu akan memudar dan kalah sama yang tidak cantik tadi. Jika kamu terus berkata, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku tidak pantas," kamu sudah membangun tembok yang menghalangi dirimu untuk berpotensi luar biasa. Yang Tuhan tanamkan dalam diri kita adalah hidup bukan perlombaan, tetapi untuk hidup menurut versi terbaik dirimu sendiri. Dan jangan pernah membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain. Karena jika kamu terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain, maka hal itu akan membuatmu lupa betapa berharganya dirimu. Belajarlah untuk memuji dirimu sendiri.
Gantilah kata-kata "aku tidak bisa" menjadi "aku sedang belajar". Ucapkan kepada dirimu sendiri, "Aku cukup layak. Aku pantas bahagia". Kata-kata itu akan menjadi energi yang membangun, bukan menghancurkan. Apalagi sebagai wanita, harus tampil cantik, harus mau merawat diri, dan rajin-rajinlah melihat ke kaca. Harus mau belajar mengenali diri sendiri. Kalau bukan diri sendiri yang mencintai diri sendiri, yang merawat diri sendiri, tampil cantik untuk diri sendiri, apakah kamu mau orang lain yang mengurus dirimu? Ketika kamu menyayangi dirimu dan merawat dirimu, dan kecantikanmu keluar, saat kamu bertemu dengan orang lain, orang lain akan merasa nyaman dan menyenangkan ketika berbicara denganmu. Dan dimanapun kamu berada, kamu akan memancarkan energi yang positif, dan hal-hal baik akan selalu ada di sekitarmu. Mulailah memaafkan siapa saja yang menyakitimu. Melepaskan rasa kebencian yang ada di dalam dirimu. Mulailah melepaskan rasa dendam yang semata-mata akan merusak dirimu. Perasaan-perasaan itu hanya membuatmu terbelenggu dalam trauma dan luka yang merugikan dirimu sendiri. Cara mengecek apakah kamu sudah mencintai dirimu sendiri adalah dengan kamu tidak akan merasa sakit hati lagi ketika teringat akan kejadian-kejadian tersebut yang membuat hatimu tidak senang pada waktu itu. Karena memaafkan diri sendiri adalah kunci dari keberhasilan mencintai diri sendiri. Setelah kamu bisa memaafkan dirimu sendiri, kamu mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna, termasuk dirimu sendiri. Dan kamu tidak ingin lagi menyakiti orang lain. Dan kamu mulai menerima kekurangan, termasuk luka hati, luka masa kecil, dan memperbaiki apa yang rusak di dalam dirimu, serta memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Dan belajarlah untuk tidak mencintai sesuatu secara berlebihan. Karena orang yang kamu sayangi atau harta kapanpun bisa pergi dan meninggalkan kamu, entah karena keadaan atau kematian. Jadi belajarlah melepaskan kemelekatan, karena itu untuk memberikan cinta yang tulus kepada orang-orang yang kamu sayangi. Dan sadarilah bahwa hidup ini, tubuh kita membutuhkan makanan yang sehat. Kamu harus rutin hidup sehat. Kamu harus tahu
makanan sehat dan minuman sehat akan mempengaruhi kesehatan hati dan cara berpikirmu. Begitupun dengan kebutuhan batinmu. Jika kamu mulai menghindari hal-hal apapun yang membuat perasaan dan energimu tidak nyaman, maka ketenangan, kedamaian, kelimpahan akan datang menyertaimu. Mulailah menetapkan batasan apa yang menjadi tujuanmu untuk melindungi dirimu dari hal-hal yang merugikan dirimu serta energimu. Setelah kamu bisa melalui itu semua, kamu tidak akan bersedih lagi atau berlarut-larut jika mengalami hal yang tidak menyenangkan, karena akan sangat mudah bagimu untuk introspeksi diri karena kamu menyadari bahwa ada hukum karma atau hukum tabur tuai. Jadi percayalah, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Dan percayalah, ketika kamu menabur, kamu akan menuai di tempat yang tidak kamu sangka-sangka. Dan belajarlah untuk mencintai tanpa syarat. Cinta tidak akan menyakitkan kalau kamu tidak menaruh ekspektasi atau keinginan atas syarat cinta yang kamu berikan. Keinginan itu bukan cinta, melainkan ego. Cinta merupakan sifat dasar yang indah dan membahagiakan. Maka, jika kamu mencintai siapapun, tanamkanlah bahwa cinta tanpa syarat, agar kamu tidak tersakiti. Dan biasakan untuk menggunakan afirmasi positif sebagai cara untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan cinta terhadap diri sendiri. Dan belajarlah untuk menghadapi ketakutan atau rintangan yang mungkin menghalangi diri kita. Dengan menghadapi ketakutan, kita dapat mengubahnya menjadi kekuatan dan menarik hal-hal yang lebih baik. Dan di dalam dunia ini ada hukum ruang dan waktu. Jika kamu selalu merasa tenang, merasa senang, dan nyaman terhadap orang lain, dan orang lain pun nyaman terhadap dirimu, maka kamu telah menebar bibit-bibit pohon kebaikan. Suatu saat, nanti bibit-bibit ini akan bertumbuh subur. Layaknya pohon, dia akan berbunga, berbau harum, dan berbuah manis.
kamu hanya menunggu waktu untuk memetik dan menikmati hasilnya. Memaafkan itu adalah skill. Kalau kamu tidak pelit, itu juga adalah skill. Kalau kamu bisa mengolah emosimu, itu juga adalah skill. Jadi, skill itu adalah latihan yang berulang-ulang. Maka, latihlah dirimu untuk memaafkan, untuk mencintai diri sendiri, tidak pelit, bisa mengolah emosi dengan baik. Dan jika kita selalu melakukannya berulang-ulang, maka kita akan terbiasa. Karena hal yang paling menyulitkan dalam hidup kita adalah memaafkan. Karena ada kebanyakan orang, mereka sangat melindungi atau memelihara rasa iri, dengki, dendam, benci di dalam hatinya. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengeluarkan permintaan maaf atau memaafkan. Jadi sering-seringlah berlatih untuk kita memasrahkan diri, memaafkan, minta maaf, terutama minta maaf kepada diri sendiri. Dan jika kamu suka marah-marah setiap hari, katakan kepada dirimu, kenapa kamu bisa marah-marah? Apakah kamu selalu latihan marah-marah sehingga jadi pemarah? Dan ketika kamu julid, katakan kepada dirimu, apakah kamu setiap hari latihan julid sehingga kamu menjadi orang yang julid? Memang semuanya butuh proses, tapi ketika kamu mau menyadari dan memiliki kesadaran untuk merubah dirimu menjadi lebih baik, maka segala sesuatu akan berjalan mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Mulai hari ini, belajarlah untuk memperbaiki diri agar kita tidak melakukan kebiasaan yang sama di hari sebelumnya. Maka, hal yang paling penting untuk kita lakukan dalam perubahan hidup adalah merubah kebiasaan dengan latihan. Jadi, kata kuncinya adalah latihan. Nggak ada orang yang hebat kalau tanpa latihan. Maka penting bagi kita untuk melakukan pengulangan melakukan hal-hal yang baik setiap hari, berkata-kata baik, berpikiran positif, melakukan afirmasi yang positif, menghentikan pikiran yang negatif, belajar menerima, memaafkan diri sendiri, selalu bersyukur, belajar melepaskan dan tidak mencintai secara berlebihan. Dengan demikian, keberkahan, keberhasilan, kesuksesan, kreativitas, peluang-peluang baru, memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, anak-anak yang cerdas, yang sehat, suami yang baik, istri yang baik, hidup nyaman, tenang, bisnis lancar,
dan fokuslah pada hanya yang terjadi saat ini saja. Belajar menerima kenyataan hidup dan selalu menerima masa lalu sebagai pelajaran. Selalu belajar untuk memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dirimu. Membentuk pola pikir selalu eling, selalu waspada, mawas diri setiap saat. Selalu menjalani hidup selangkah demi selangkah dan memperhatikan segala proses yang terjadi di dalam hidup. Selalu belajar untuk tidak memaksakan diri dan hidup apa adanya. Jika ini masih terasa sulit, masih ada ketakutan yang kita pegang dalam pikiran kita, dalam benak kita, maka belajarlah untuk melepaskan semuanya. Lepaskan semua yang bukan berdasarkan cinta kasih. Selalu belajar jadi diri sendiri setiap saat. Selalu mencintai dan berbicara lembut dengan diri sendiri. Inner beauty di dalam diri sendiri akan semakin bersinar dan akan menarik orang-orang yang mencintai, menghormati, menghargai energi yang berasal dari perasaan Anda terhadap diri sendiri. Mulailah merasa berharga, bernilai, dan pantas menerima yang terbaik yang ditawarkan oleh kehidupan ini.